Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sidul Magelang, yang kali ini kita mengajak bersama-sama untuk belajar tentang huruf Jawa dan maknanya. Apa kira-kira yang tersembunyi ataupun apa yang ada pada huruf Jawa. Ini luar biasa sekali. Di huruf Jawa ini ternyata saya baca-baca artikel, ada hal yang menarik ini teman-teman. Harus kita pahami apa makna dari huruf Jawa, kata per kata atau huruf per huruf. Kita akan di episode ini kita akan belajar bersama-sama. Tentu tidak asing lagi bahwa huruf Jawa ini konon dan pada banyak literatur yang menciptakan adalah pada zaman Aji Saka. Pada zaman Aji Saka dipercaya membuat ataupun merangkai huruf yang kita kenal hari ini dengan huruf Jawa. Tentang Aji Saka siapa, kita akan bahas di season yang lain, atau sudah banyak sekali channel-channel yang membahas tentang siapa Aji Saka dan bagaimana terjadinya huruf Ono, Coroko, Doto, Sowolo, Mogo, Bodongo, Podo, Joyonyo. Padahal melafalkan yang bait yang ketiga ini biasanya sering sok kepleset. Kita sering melafalkan Monggo Bodongo, Monggo pakai eng, mong itu. Dan yang benar adalah Mogo Bodongo, seperti itu. Di huruf Jawa itu ada 15 tanda baca dalam aksara Jawa. 15 itu adalah podo lingso, podo lungsi, atek, piseleh, ring-ringan, pangkat, rangkap, andap, madyo, luhur, guru, pancak, tirto tumetes, dan isen-isen. Huruf Jawa ini dimodif ataupun di revisi, atau mungkin apa ya namanya itu, diperkomplit, dipopulerkan kembali setelah sekian ratus ataupun ribu tahun, dipopulerkan lagi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang beliau, kalau kita telah di banyak literatur, adalah tahta pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Sultan Agung Hanyokrokusumo ini adalah putra dari Susuhunan Hanyokrowati. Tapi di versi yang lain juga ada yang mengatakan bahwa Sultan Agung ini adalah putra dari Pangeran Purbaya atau Raden Mas Damar, yaitu cucu dari Ki Ageng Giring. Jadi pada ceritanya adalah ketika Danang Sutawijaya masih muda ini memperistri anaknya atau putrinya Ki Ageng Giring, dan punya satu anak yaitu Pangeran Purbaya, yang makanya Pangeran Purbaya ada di Masjid Sultoni di daerah Maguwoharjo dekat Bandara Udara itu.
Kami tidak akan membahas sampai itu. Nanti di satu kesempatan yang lain insya Allah kita akan membahas tentang siapa Raden Purbaya. Dan banyak juga yang agak salah. Raden Purbaya ini ada beberapa, ada Raden Purbaya 1, Purbaya 1, Purbaya 2, dan mungkin nanti kita telah ada Purbaya-Purbaya yang lainnya. Kembali kepada permasalahan ataupun yang akan kita pelajari dengan makna huruf Jawa. Arti huruf Jawa ini ada beberapa hal, yaitu Hanacaraga, ada utusan, Ono Coroko, ada utusan, Data Sawala, terlibat perselisihan atau perseteruan, perkelahian. Podo Joyonyo, ini sama-sama kuat atau sama-sama saktinya. Terus Mogo Bodongo, dan berakhir semuanya mati karena mempertahankan amanah-amanah yang diembankan oleh sang raja atau Ajisaka. Adapun terkait dengan makna huruf Jawa pada zaman Sultan Agung, ini diartikan huruf per huruf ini adalah ho. Misalnya huruf pertama adalah ho, yaitu ono urip wening suci. Jadi huruf ho itu dimaknai dengan ono urip wening suci, yang artinya adalah adanya kehidupan adalah kehendak yang maha suci. Jadi semua kehidupan di dunia ini adalah dikehendaki oleh yang maha suci. Ini berarti memaknai huruf ho. Yang kedua, huruf yang kedua adalah huruf no. Ini bermakna nur condro gaib, condro wasitaning candoro, yaitu harapan manusia hanya selalu ke sinar ilahi. Ini jadi di huruf no ini kita dimungkinkan ataupun diharapkan untuk mengharap kepada sinarnya ilahi Robbi. Huruf yang ketiga yaitu huruf co atau cipto wening, cipto mandalu, dan cipto dadi. Cipto wening, cipto mandalu, dan cipto dadi, yaitu satu arah dan tujuan pada yang maha tunggal. Ini sifatnya hablum minallah. Huruf selanjutnya yaitu huruf ro. Rasa ingsun handulusih. Rasa ingsun handulusih, yaitu rasa cinta kasih muncul dari apa? Dari nurani atau cinta kasih nurani. Selanjutnya huruf ko. Kersaningsun memayu hayuning bawono. Di kersaningsun memayu hayuning bawono ini dimaknakan sebagai hasrat yang diarahkan untuk kesejahteraan alam semuanya. Kita dengan alam, dengan lingkungan ini harus membuat sejahteranya lingkungan atau melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Yang selanjutnya huruf do. Dumadining dat kang tanpa winangenan, yaitu menerima hidup apa adanya.
Ini kalau orang Jawa punya falsafah narimo ing pandum, nrimo ing pandum biasanya seperti itu. Ini huruf do, dumadining zat kang tanpa winangenan, menerima hidup apa adanya. Huruf selanjutnya yaitu to, tatas, tutus, titis, titi, lan wibowo. Ini kita hidup harus mendasar totalitas sepenuh hati, satu visi, satu angen-angen, satu tujuan, satu harapan, ketelitian dalam memandang hidup. Jadi kita harus dalam memandang hidup ini harus mendasar totalitas, bersungguh-sungguh, segenap jiwa dan raga. Kira-kira begitu kalau totalitas, satu visi, teliti, memandang suatu hidup atau memandang kehidupan yang akan datang. Huruf selanjutnya yaitu so, yaitu sifat ingsun handulu sifatullah. Ini saya ingat tulisan so ini ada di Tugu Puncak Gunung Tidar. Ini ada tulisan so. Ternyata saya juga bingung waktu itu, apa sih kok di Tugu ditulis huruf so. Ada beberapa itu di sebelah sini, sebelah tiga arah kalau nggak salah itu di Gunung Tidar sini. Apa maknanya? Ternyata ini di sini ada, yaitu sifat ingsun handulu sifatullah, membentuk kasih sayang antara sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Berarti serasi ya, serasi balance antara kanan kiri, antara kita dengan manusia, dengan alam, dengan makhluk Allah, dan kita dengan hablum minallahnya, hablum minallah dan hablum minannasnya seimbang. So. Ternyata so adalah keseimbangan. Dan ini sangat mungkin karena di Gunung Tidar ini dikenal sebagai Wudeli atau Pakuning Pulau Jawa. Ini menyeimbangkan antara utara, selatan, barat, dan mungkin timur. Begitu kira-kira. Selanjutnya wo, wujudono tan kena kiniro. Ilmu manusia hanya terbatas, namun bisa juga tanpa batas atas izin Allah. Jadi ilmu manusia ini, otak manusia ini adalah sangat terbatas. Namun ada juga orang-orang yang dikehendaki Allah seperti para wali, para alim, para ulama, ini di luar batas orang-orang umum. Nah ini termasuk kelas khos, dan ada khos yang khos lagi, kira-kira begitu. Selanjutnya huruf lo, lirhandoyo pasebaning jati, yaitu mengalirkan hidup semata-mata hanya untuk tuntunan atau memenuhi tuntunan ilahi, menjalankan syariat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita manusia. Itu adalah di huruf lo, lir handoyo pasebaning jati. Pasebo itu marak sowan, jagung itu, kalau paseban itu pertemuan. Itu handoyo paseban jati, mengalirkan hidup semata-mata pada tuntunan ilahi. Huruf yang selanjutnya adalah huruf po, yaitu bermakna papan kang tanpa kiblat, hakikat Allah yang ada di segala arah. Jadi Allah itu menguasai semua penjuru arah. Kita di mana saja pasti akan tidak pernah terselip, tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan Allah itu berada dekat dengan nadi, leher nadinya, pada urat nadi. Selanjutnya do, dhuwur wekasane endek wiwitane. Untuk bisa di atas tentu dimulai dari dasar. Nah ini, jadi bahasa istilahnya yaitu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita harus bekerja dulu dari strap, dari tataran satu meningkat dan seterusnya. Kita harus memulai setiap ada proses kira-kira. Huruf selanjutnya jo, yaitu jumbuhing kawula lan Gusti, selalu berusaha menyatu dan memahami kehendaknya. Ini jumbuhing kawula lan Gusti. Kita harus tahu siapa kita, bahwa kita itu abdun, kita itu hamba, harus manembah, harus setia, harus menjalankan syariat Allah Ta'ala. Jadi jumbuhing kawula lan Gusti selalu berusaha menyatu dan memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariatnya dan menjauhi segala larangannya. Huruf selanjutnya yo, yakin marang samubarang tumindak kang dumadi, yaitu yakin atas titah kodrat ilahi Robbi. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar, dan kemudian kita tawakal, atau tawakal dulu baru berusaha. Ini ada beberapa para alim yang ini harusnya berusaha dulu, ikhtiar dulu baru tawakal, tapi ada juga para alim yang membalik, tawakal dulu baru berusaha. Ini ilmu memang sangat luas. Yang selanjutnya nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui. Jadi kita dituntut memahami kodrat kehidupan. Seperti tadi, kita itu menjadi abdun, menjadi abdi, menjadi makhluk yang harus tahu apa kewajiban kita kepada Ilahi Rabbi. Huruf selanjutnya huruf mo, madep, mantep, manembah, mering ilahi. Nah ini sudah sangat jelas, yakin dan mantap dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kewajiban kita, dan kita punya keyakinan bahwa mantap, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon kepada Allah, apa yang kita doakan pasti dikabulkan. Ya, mantap. Huruf selanjutnya go, guru sejati sing murui. Nah ini kita diajari untuk belajar pada guru yang sejati. Guru sejati sing murui, ini di huruf go. Maka di tembang Jawa itu ada tembangan lamun siro ambe guru kaki amilio, dan seterusnya. Tidak begitu hafal saya. Ini jadi kita kalau memilih guru harus memilih guru yang sejati, guru yang baik akhlaknya, guru yang memang benar-benar bisa digugu dan bisa ditiru. Huruf selanjutnya bo, bayu sejati kang andalani. Bayu ini bisa diartikan apa? Bayu ini urat bisa,
tapi Bayu itu angin, kekuatan, menyelaraskan diri pada gerak alam. Nah, kalau ini berarti angin, Bayu angin. Ada yang mengatakan bahwa Bayu itu otot bebayu, itu juga ada kata seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini Bayu sejati kang andalani, ini adalah menyelaraskan diri pada gerak alam. Jadi kita ya bisa manjing ajur ajer, di mana kita bertempat ya kita sesegera menyesuaikan diri dengan habitatnya, dengan alam kita, dengan masyarakat kita. Jangan kok DWI itu nanti akan susah kita untuk bergaul, bermasyarakat. Selanjutnya tukul soko niat. Segala sesuatu harus tumbuh dari niat. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa innama amalu binniat, segala sesuatu itu tergantung pada niat kita, bagaimana kita meniatkan. Kalau niat kita baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ini sangat tergantung oleh huruf tukul soko niat. Huruf yang terakhir adalah ngo, ngerajut busananing manungso. Ngerajut busananing manungso, yaitu melepaskan egoisme di dalam pribadi diri kita. Jadi kita dalam setiap kondisi itu kadang-kadang masih ego kita itu masih kental. Nah, di sini di huruf ngo ini adalah kita diharuskan untuk melepaskan egois kita. Kita harus berpikir untuk kemanfaatan orang lain, tidak cuma kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Ini pada huruf ngo. Dan dari makna-makna huruf tadi, semoga kita senantiasa bisa belajar banyak dari makna-makna huruf Jawa ini yang memang luar biasa adiluhung. Ternyata huruf Jawa ini banyak sekali artinya yang tersembunyi dalam Hono Joroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodomo. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ibarat, dan mengambil nasihat dari huruf-huruf Jawa yang sudah dikemas menjadi huruf yang luar biasa. Ditulis juga artistik, bagus sekali. Tapi hari ini tidak banyak generasi-generasi itu yang bisa moco saja. Moco Jawa, huruf Jawa itu sangat jarang sekali. Saya juga lagi banyak belajar karena saya ingin bisa membaca, sedikit-sedikit bisa membaca, tapi kalau nulis kurang bagus. Ini lagi kita banyak belajar dan kita bisa mendalami, ternyata sungguh sangat luar biasa peradaban di Jawa ini, dan kita perlu bangga. Tidak cuma bangga, tapi yang terpenting adalah bersyukur sekali bahwa kita dilahirkan di Jawa. Yang saya maksud dengan Jawa adalah Nusantara, Indonesia ini, dan kita patut syukur sekali dan kita bangga dengan orang-orang pendahulu kita yang punya peradaban yang sangat tinggi. Peninggalannya kan juga banyak, terus juga huruf-huruf ini, dan masih banyak lagi yang perlu kita gali agar kita budaya kita, peradaban kita tidak diambil oleh orang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar
Kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau apa saja, mohon tulis di kolom komentar. Saya tidak menggurui, ini kita cuma ingin memberikan semangat. Ayo kita bangga, ayo kita bersyukur dengan kita banyak belajar untuk bisa membaca huruf Jawa, menulis, dan kita mungkin budayakan lagi untuk kita berbahasa Jawa, menulis dan sebagainya dengan bahasa Jawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.